Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Dalam liputan khusus kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membangun kualitas berita investigasi. Sebuah proses jurnalistik yang tak hanya menuntut keberanian, tapi juga ketelitian, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Berita investigasi bukan sekedar laporan biasa. Ia adalah upaya panjang untuk mengungkapkan fakta tersembunyi yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Dan hari ini, saya akan mengajak Anda sekalian, pemirsa, memahami sifat, jenis, tujuan, serta bagaimana produksi sebuah berita investigasi dilakukan. Pemirsa, di era informasi digital seperti sekarang, berita sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Namun, di tengah derasnya arus informasi, muncul satu pertanyaan penting. Apakah semua berita yang kita baca benar-benar mengungkap kebenaran? Inilah yang melahirkan jurnalisme investigasi, cabang jurnalisme yang fokus membongkar hal-hal tersembunyi. Jurnalis investigasi berperan sebagai watchdog atau pengawas publik, menelusuri hal-hal yang ditutup-tutupi, seperti praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran hak masyarakat. Dengan kata lain, berita investigasi bukan sekedar menceritakan apa yang terjadi, tapi mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Pemirsa, jurnalisme investigasi merupakan kegiatan menelusuri dan menganalisis peristiwa secara mendalam, dengan tujuan mengungkapkan kebenaran yang tidak terlihat di permukaan. Menurut ahli jurnalisme, Hikmat Kusumaningrat, berita investigasi adalah hasil dari penelitian dan penyelidikan berbagai sumber yang dilakukan secara sistematis dan mendalam. Berita ini memiliki sifat khusus, kritis, skeptis, mendalam, independen, dan berbasis bukti. Artinya, seorang jurnalis investigasi tidak boleh mudah percaya pada satu narasumber, melainkan harus melakukan verifikasi dari banyak arah. Sifat inilah yang membedakan berita investigasi dari berita yang hanya melaporkan kejadian di permukaan. Dalam praktik jurnalistik, berita investigasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, investigasi kriminal dan korupsi, yakni fokus pada pengungkapan kasus penyalahgunaan kekuasaan, suap, atau penggelapan anggaran. Kedua, investigasi lingkungan hidup, membahas kejahatan ekologis seperti tambang ilegal, pembakaran hutan, dan pencemaran sungai. Ketiga, investigasi kesehatan dan keselamatan publik, yakni menyoroti isu seperti peredaran obat palsu atau pelanggaran standar kerja. Keempat, investigasi politik dan kekuasaan, mengungkap praktik manipulasi kebijakan atau konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan. Dan yang terakhir, investigasi HAM dan sosial, yang memberikan suara bagi kelompok tertindas seperti korban perdagangan manusia dan kekerasan sistematis. Semua jenis ini memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama berangkat dari kepentingan publik dan berujung pada pencarian kebenaran. Pemirsa, setiap berita investigasi memiliki struktur yang jelas. Struktur ini membantu jurnalis menyusun narasi secara logis dan kuat berbasis fakta. Ada beberapa tahapan. Tahap pertama, pengenalan isu. Bagian ini menjelaskan konteks masalah, siapa, di mana, dan mengapa isu ini penting. Tahap kedua, perumusan masalah dan hipotesis. Di sini jurnalis menentukan dugaan awal dan arah penyelidikan. Tahap ketiga, pengumpulan dan analisis data. Ini mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan, dan riset dokumen. Tahap keempat adalah penyajian temuan secara naratif. Hasil investigasi disusun seperti cerita, lengkap dengan bukti dan kronologi. Dan terakhir, penutup dan dampak sosial. Bagian ini menyoroti apa yang bisa dilakukan setelah fakta diungkap. Apakah perlu perubahan kebijakan, atau penegakan hukum. Struktur seperti ini membuat berita investigasi lebih sistematis, tidak sekedar menarik perhatian, tapi juga mendidik kepada publik. Pemirsa, tujuan utama berita investigasi adalah mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Lebih dari sekedar memberitahu,
Jurnalisme investigasi bertujuan mendorong perubahan sosial. Melalui berita investigasi, masyarakat bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pelanggaran terjadi, dan apa dampaknya bagi publik. Menurut ahli jurnalisme The Book, fungsi utama jurnalisme investigatif adalah watchdog function, yakni menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan publik tetap terlindungi. Karena itu, jurnalis investigasi bukan hanya pembawa berita, tapi juga pembela kepentingan bagi publik dan masyarakat. Untuk menghasilkan liputan investigatif yang berkualitas, dibutuhkan proses produksi yang panjang dan terencana. Tahap pertama adalah tahap praproduksi, di mana ide liputan dirancang, riset dilakukan, dan sumber data disiapkan. Tahap kedua adalah produksi, di sini reporter turun ke lapangan, melakukan wawancara, dan mengumpulkan gambar serta data pendukung. Dan tahap ketiga adalah tahap pasca produksi, yaitu proses editing dan penyusunan naskah agar berita siap disiarkan kepada publik. Semua tahap ini menuntut ketelitian, keberanian, dan tanggung jawab. Satu kesalahan kecil dalam verifikasi bisa berdampak besar pada kredibilitas berita. Karena itu, jurnalis investigasi harus berpikir ilmiah, bekerja hati-hati, dan tetap beretika. Pemirsa sekalian, jurnalisme investigasi bukan pekerjaan mudah. Ia menuntut keberanian untuk melawan tekanan, kesabaran untuk menelusuri data, dan kejujuran untuk menyampaikan kebenaran apa adanya. Namun, di balik semua tantangan itu, jurnalisme investigasi memiliki kekuatan besar untuk memperbaiki sistem, mengungkap ketidakadilan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap media. Sebagai calon jurnalis, kita perlu belajar membangun kualitas berita investigasi yang beretika, akurat, dan berpihak pada kebenaran. Karena sungguhnya, berita yang baik bukan hanya untuk cepat dibaca, tapi yang mampu membuka mata dan menggugah hati masyarakat. Saya, Helmi Aziz, terima kasih telah menyaksikan liputan khusus live jurnalis pada siang hari ini. Tetap kritis, berani, dan berintegritas dalam menyuarakan kebenaran. Sampai jumpa, dan salam jurnalisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.